Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala: Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita, kembali mengumpulkan kita di salah satu majlis di antara majelis-majelis ilmu yang kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga duduknya kita di tempat yang mulia ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tidak lupa salawat beriring salam marilah senantiasa kita haturkan kepada suri tauladan kita, panutan kita, Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, istri-istri, putra-putra dan putri-putri beliau, sahabat-sahabat beliau, at-tabi'un, at-tabi'un, at-tabi'in, serta manusia-manusia terbaik dari umat beliau yang senantiasa berjalan di atas jalan beliau sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayat mereka. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, mengawali kajian tematik kita pada malam hari ini, kami menasihati kepada diri kami pribadi dan juga jamaah sekalian, yaitu marilah kita senantiasa untuk terus belajar, untuk terus menuntut ilmu. Jangan pernah kita merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Jangan pernah kita merasa puas dengan apa yang telah kita gapai. Ijazah yang kita miliki,
atau syahadah yang pernah kita dapatkan, atau sanad-sanad dari disiplin ilmu tertentu yang pernah kita dapatkan, itu semua bukanlah syarat untuk kita berhenti dari belajar. Akan tetapi, jadikan itu semua sebagai motivasi bagi kita untuk kita terus belajar, untuk kita terus menuntut ilmu. Jika tidak dengan ilmu, maka apa yang akan kita ajarkan kepada keluarga-keluarga kita? Apa yang akan kita ajarkan kepada anak-anak kita, kepada istri-istri kita? Kalau tidak dengan ilmu, bagaimana kita akan membimbing keluarga kita? Bagaimana kita akan membimbing anak-anak dan istri-istri kita? Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, teruslah kita belajar. Jangan kita berhenti atau merasa cukup atau merasa puas dengan capaian tertentu yang kita dapatkan. Ibnu Mubarak rahimahullah, beliau mengatakan, la yazalul mar'u aliman ma talabal ilm. Kata Ibnu Mubarak rahimahullah, seseorang tersebut akan senantiasa dikatakan sebagai aliman, orang yang berilmu, ma talabal ilm, apabila ia senantiasa belajar, ia senantiasa apa? Menuntut ilmu. Kemudian fa idza dhanna annahu qad alima faqad jahila. Maka kata Ibnu Mubarak rahimahullah, apabila seseorang yang ia mengira, ia merasa bahwasanya dirinya sudah berilmu sehingga dia berhenti dari menuntut ilmu, maka sesungguhnya dia adalah orang yang jahil. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, nasihat ini memberikan pelajaran kepada kita agar kita apa? Senantiasa terus belajar, terus menuntut ilmu. Meskipun setiap kita memiliki apa? Kesibukan yang berbeda-beda. Tetapi jangan pernah lupakan hak diri kita, yaitu apa? Untuk belajar. Kemudian Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kami juga menasihati ya kepada diri kami dan jamaah sekalian, ketika belajar, ketika menuntut ilmu, ketika mendatangi pengajian, maka hendaklah bersabar. Ya. Hendaknya bersabar ketika apa? Ketika menuntut ilmu. Karena terkadang Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, sulitnya kita dalam memahami ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita, atau kurangnya kita dalam memahami apa yang disampaikan oleh guru-guru kita, itu tidak sepenuhnya kesalahan dari guru-guru kita tersebut. Karena bisa jadi Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, terhalangnya kita dari ilmu, terhalangnya kita dari hidayah Allah, dari petunjuk Allah, itu dikarenakan sebab maksiat dan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengingat bagaimana kisah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, siapa yang tidak kenal dengan dia? Bagaimana cerdasnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Suatu ketika beliau pernah mengeluhkan kepada gurunya, seraya mengatakan, syakautu ila waqi'in su'a hifdzi. Suatu ketika kata Imam Asy-Syafi'i, aku mengeluhkan kepada guruku Waqi' yang bernama Imam Waqi'. Apa yang aku keluhkan? Su'a hifdzi, akan buruknya hafalanku. Imam Syafi'i, bagaimana cerdasnya dia yang sangat luar biasa. Namun di sisi lain dia merasa apa? Dia merasa akan buruknya hafalannya ketika itu.
Kemudian apa nasihat dari gurunya tersebut yang bernama Al-Imam Waqi'? Imam Waqi' mengatakan fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Kemudian Imam Waqi', kata Imam Syafi'i, dia mengarahkan kepadaku, memberikan nasihat kepadaku agar aku meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhbarani bi anna ilma nurun, dan dia mengabarkan kepadaku bahwasanya ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhda li'asi, dan cahaya Allah dan ilmu itu tidak akan pernah didapat oleh orang-orang yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu hendaknya kita meninggalkan segala bentuk kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk belajar, untuk memahami apa yang diajarkan oleh guru-guru kita. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini sebagai muqaddimah kajian kita pada malam hari ini. Adapun malam hari ini ya kita akan menyampaikan juga beberapa nasihat yang mana nasihat ini pernah disampaikan oleh Fadilatu Asy-Syaikh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka berdua. Nasihat ini pernah beliau sampaikan itu di Masjid Al-Akbar, masjid terbesar yang ada di kota Surabaya, beberapa tahun yang lalu. Yang beliau sampaikan hafizahullahu ta'ala yaitu berkaitan dengan miftahus sa'adah, yaitu berkaitan dengan kunci-kunci kebahagiaan. Dan beliau hafizahullahu ta'ala menyebutkan ada beberapa di antara kunci-kunci kebahagiaan. Tentu dengan kunci-kunci tersebut seseorang dia akan mendapatkan kebahagiaan tak hanya di dunia tapi juga kebahagiaan di akhirat. Kunci yang pertama yang beliau sampaikan hafizahullahu ta'ala yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah kunci atau di antara kunci-kunci kebahagiaan yang pertama yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullahu ta'ala. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, perlu kita ketahui dan kita mengingat bahwasanya seluruh kenikmatan yang ada pada diri kita semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mata yang dengannya kita melihat, akal yang dengannya mampu kita berpikir, kesehatan kita yang dengannya kita mampu melaksanakan segala aktivitas di keseharian kita, maka itu semuanya kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Telinga yang dengannya kita mendengar, itu semuanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apa saja kenikmatan yang ada pada diri kita, maka seluruhnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan apa saja kenikmatan yang ada pada diri kalian yang hari ini dan sekarang kalian rasakan, maka itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang hamba sampai kapanpun Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, dia tidak akan pernah dapat menghitung akan nikmat yang Allah berikan kepada dirinya. Ini menunjukkan banyaknya kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Apabila kalian menghitung akan nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kalian, maka kalian tidak akan mampu untuk menghitung akan kenikmatan tersebut. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, perlu kita ketahui kenikmatan dunia yang terbesar yang Allah tabaraka wa ta'ala anugerahkan kepada seorang hamba, yang itu tidak diberikan kepada seluruh manusia.
adalah nikmat memeluk agama Islam. Ini adalah nikmat terbesar yang Allah Tabaraka wa Ta'ala anugerahkan kepada seorang hamba, yang mana kenikmatan tersebut tidak Allah berikan kepada seluruh manusia. Yang mana Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, Islam adalah satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang berada di sisi Allah, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Islam. Di dalam ayat yang lainnya Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Wa may yabtaghi ghaira islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa yang mencari agama selain daripada agama Islam, maka ia tertolak, dan kelak di akhirat dia akan termasuk di antara barisan-barisan orang-orang yang merugi. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala anugerahkan kepada kita Islam, maka ini kenikmatan yang sangat luar biasa. Kemudian setelah Islam, kenikmatan yang besar atau yang berharga yang lainnya, yang itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berikan kepada seluruh hambanya pula, yaitu nikmat berada dan berjalan di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian itu dilalui oleh para sahabat dan manusia-manusia terbaik setelah mereka. Dan itulah hidayah sunnah. Maka ini kenikmatan yang sangat besar yang Allah berikan kepada seorang hamba. Yang ini sama seperti Islam, Allah tidak memberikan hidayah sunnah kepada seluruh hambanya. Oleh karena itu, para ulama salaf, mereka banyak memberikan ungkapan-ungkapan yang berharga akan hidayah sunnah tersebut. Ini menunjukkan berharganya apa? Hidayah sunnah tersebut. Di antaranya adalah perkataan Imam Mujahid rahimahullah. Beliau mengatakan, "Ma adri ayyu ni'matain alayya a'zam." Kata Mujahid rahimahullah, aku tidak tahu nikmat mana yang lebih besar untukku. An hadani lil Islam au afani min hadhihi al ahwa. Apakah itu adalah hidayah Islam ataukah hidayah Allah selamatkan aku dari mengikuti hawa nafsu atau melakukan hal-hal yang baru dalam urusan agama. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ungkapan Mujahid ini menunjukkan bahwasanya hidayah sunnah, maka itu hidayah yang sangat luar biasa, yang sangat berharga. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita mensyukuri akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mewafatkan kita kecuali di atas keduanya, yaitu di atas Islam dan di atas sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika kita berbicara tentang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang memberikan contoh kepada kita bagaimana ia senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga disebutkan dalam sebuah riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat malam sampai kakinya bengkak. Ini menunjukkan apa? Lamanya ia atau panjangnya ia dalam mengerjakan salat malam tersebut. Sehingga Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, ia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mengapa engkau melakukan demikian? Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghapuskan dosa-dosamu?" Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Ya Aisyah, afala akunu abdan syakura? Tidak pantaskah jika aku menjadi hamba yang bersyukur?" Kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Sosok yang telah Allah ampuni dosa-dosanya. Sosok yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala jamin untuknya surga. Lantas bagaimana dengan kita hari ini? Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menghapusi dosa-dosa kita? Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjamin untuk kita surga? Lantas mengapa kita masih enggan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ini kunci yang pertama yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu ta'ala, yang berkaitan dengan kunci kebahagiaan, yaitu yang pertama adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua yang beliau sampaikan yaitu bersabar. Ya, kunci yang kedua yaitu bersabar. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kehidupan dunia itu tidak akan terlepas dari ujian dan cobaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap manusia, maka mereka pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyirus sabirin." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an, kami pasti akan memberikan kalian ujian dengan sedikit rasa ketakutan, sedikit rasa kelaparan, kekurangan harta, jiwa, juga buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar tersebut? Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan dalam ayat yang selanjutnya, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang sabar adalah orang-orang yang tatkala mereka ditimpa musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami adalah milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu hendaknya kita senantiasa bersabar atas apa yang Allah timpakan kepada kita. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah, beliau menyebutkan as-sabru salasatu aqsam. Sabar itu terbagi menjadi 3 bagian. Ya. Sabar itu terbagi menjadi 3 bagian. Sabar yang pertama adalah sabrun ala ta'atillah, yaitu sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sabar yang pertama, yaitu hendaknya kita bersabar ketika melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun ketaatan kepada Allah, hendaknya kita bersabar. Maka ketika kita berbicara tentang kesabaran dalam melaksanakan perintah Allah, maka kita akan teringat sebuah peristiwa yang besar yang itu dicatat oleh sejarah, yaitu tentang Khalilur Rahman, tentang kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala Nabi Ibrahim alaihissalam. Tatkala ia mendapatkan perintah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyembelih putranya Ismail alaihissalam. Tetapi apa? Nabi Ibrahim sabar dalam apa? Menjalankan perintah tersebut. Kita melihat Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia bertahun-tahun menanti kehadiran akan putranya tersebut, berdoa kepada Allah agar dianugerahkan seorang anak. Ya. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat lebih daripada 80 tahun Ibrahim menunggu akan kehadiran apa? Sang buah hati. Dan tatkala Allah anugerahkan ia seorang anak, ya. Kemudian anak tersebut semakin tumbuh dan semakin tumbuh pula kecintaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ujian kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an,
Allah mengabadikan kisah ini. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunay. Tatkala Ismail dia semakin tumbuh menjadi sosok yang itu dikatakan remaja, yang ia mampu membantu ayahnya, maka Ibrahim berkatanya, qala ya bunay, inni ara fil manami anni athbahuka. Wahai anakku, ketahuilah bahwasanya dalam mimpiku aku menyembelihmu. Maksudnya aku mendapatkan perintah Allah untuk menyembelihmu. Fanzur madza tara. Maka Nabi Ibrahim meminta pendapat kepada anaknya tersebut. Bagaimana pendapatmu wahai anakku? Kita lihat ujian yang luar biasa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Dia merindukan seorang anak. Tetapi ketika anaknya lahir, ia diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya tersebut. Kita melihat bagaimana jawaban Nabi Ismail alaihissalam. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, kerjakan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Maksudnya sembelihlah aku. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kelak wahai ayah, engkau akan dapati aku termasuk di antara orang-orang yang sabar. Kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Ya. Mereka dalam melaksanakan perintah Allah, meskipun itu sangat sulit bagi mereka, tapi sedikit pun tidak ada keraguan dalam hati mereka. Karena keimanan yang luar biasa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang itu hingga akhirnya Nabi Ismail alaihissalam ketika sudah hendak dia sembelih, Allah gantikan dengan seekor domba. Yang kemudian itu menjadi apa? Sunnah yang hingga saat ini kita kerjakan ketika hari raya kurban, yaitu menyembelih, dan itu merupakan sunnahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sabar yang kedua kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, sabrun ala maharimillah, yaitu sabar dalam meninggalkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala haramkan untuk kita. Yaitu sabar dalam meninggalkan segala bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berbicara tentang sabar dalam meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan teringat bagaimana kisahnya Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf alaihi salam dia mendapatkan ujian yang sangat luar biasa, yaitu fitnah seorang wanita. Yang sampai-sampai Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dia mengatakan bahwa ujian Nabi Yusuf ketika ia dibuang oleh saudaranya ke dalam sumur itu lebih ringan dibandingkan ketika beliau diuji oleh seorang wanita. Nabi Yusuf alaihissalam ketika itu dia digoda oleh seorang wanita yang cantik, yang kemudian wanita tersebut bersolek, maka bertambah pula kecantikan wanita tersebut. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam dia diajak apa? Untuk berhubungan badan. Meskipun Nabi Yusuf sempat tergerak syahwatnya, yang ini menunjukkan bahwasanya Nabi Yusuf alaihissalam adalah manusia biasa, namun setelah itu apa? Dia memilih untuk pergi meninggalkan wanita tersebut. Kita lihat bagaimana kesabaran Nabi Yusuf alaihissalam dalam meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwab wa qalat hayta lak qala ma'adallah." Yaitu ketika seorang wanita yang mana Yusuf tinggal di rumah wanita tersebut, yang kemudian wanita tersebut mulai menggoda Nabi Yusuf alaihi salam. Wa ghallaqatil abwab, pintu-pintu sudah ditutup oleh wanita tersebut dan dia memegang kuncinya. Artinya tidak ada seseorang yang akan mengetahui apa yang akan mereka lakukan ketika itu. Wa qalat haytalak, wahai Yusuf kemarilah. Dia mengajak Yusuf untuk melakukan hubungan terlarang. Tetapi Yusuf
mengatakan qala ma'adallah, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yusuf alaihissalam dia memilih lari, ya, meninggalkan wanita tersebut, ya, daripada apa? Menerima ajakan wanita tersebut. Ini kita melihat bagaimana kesabaran yang sangat luar biasa, ya, yang itu dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kemudian yang ketiga, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, sabar yang ketiga, ya, karena sabar yang pertama tidaklah sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Sabar yang kedua adalah sabar dalam meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Kemudian sabar yang ketiga adalah sabar dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara tentang sabar dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengingat bagaimana kisah Nabi Ayyub alaihi salam. Nabi Ayyub alaihi salam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit yang sangat luar biasa. Belasan tahun dia menderita penyakit tersebut. Allah uji ia dengan penyakit tersebut. Tidak hanya di situ, Allah Subhanahu wa taala juga mewafatkan anak-anaknya. Seluruh hartanya habis sehingga ia menjadi seorang yang fakir. Tetapi kesabarannya akan apa yang ia hadapi ketika itu, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar kepada Nabi Ayyub alaihi salam. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Ayyub akan kesabarannya tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna wajadnahu sabira." Sesungguhnya kami dapati Ayyub, dia adalah sosok yang sangat sabar. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita bersabar atas apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kita. Dan Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, terkadang musibah yang kita alami, cobaan yang kita hadapi, yang Allah berikan kepada kita, itu terkadang bukan azab bagi kita, tapi itu menunjukkan cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang mana Allah menginginkan kebaikan untuk kita. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalah au ibtalahum." Yang mana Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah itu mencintai suatu kaum, maka Allah akan mengujinya. Allah berikan ujian kepadanya. Dalam hadis yang lainnya Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuk dirinya, maka Allah berikan ujian kepada dirinya. Dalam hadis yang lainnya juga Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi'abadihi al-khair, ajjala lahu al-uqubah fid dunya." Apabila Allah menghendaki kebaikan untuk hambanya, Allah segerakan hukuman baginya ketika di dunia. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ujian yang Allah berikan kepada kita itu karena Allah menginginkan kebaikan untuk kita. Dan kemudian Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, bisa jadi ujian atau cobaan yang Allah timpakan kepada kita itu merupakan cara Allah agar dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah membuka banyak kesempatan kepada kita untuk kita bertobat kepada Allah, untuk kita beristighfar kepada Allah. Tetapi dengan kesombongan kita tidak mau beristighfar kepada Allah, kita lupa kepada Allah. Tetapi di antara kasih sayang Allah, Allah memiliki cara lain agar dosa kita terhapuskan. Ini menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "La yazalul bala'u bil mu'min fi nafsihi wa waladihi wa malih hatta yalqallah wa ma alaihi khati'ah." Senantiasa ujian atau cobaan itu menimpa seorang mukmin, menimpa dirinya, menimpa anak-anaknya ataupun hartanya, sampai
ia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak memiliki dosa. Maksudnya apa? Ia terus mendapatkan musibah. Tetapi musibah tersebut ternyata adalah cara Allah agar dosa ia terhapuskan, agar dosa ia digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lainnya Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min musibatin yusabu biha al-muslim illa kuffira biha an hatta asy-syaukah yushakuha." Kata Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tidaklah suatu musibah yang mana musibah tersebut menimpa seorang muslim kecuali Allah akan ampuni dosa-dosanya, Allah akan hapuskan dosa-dosanya. Hatta syaukah yushakuha, sampai meskipun duri yang menusuk kaki kita itu merupakan di antara cara Allah agar dosa kita terhapuskan. Ini di antara kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini berkaitan dengan kunci kebahagiaan yang kedua, yaitu bersabar dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kunci yang ketiga yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu taala, yaitu kita hendaknya senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita adalah manusia biasa. Tidak ada kita yang tidak terlepas dari kesalahan dan dosa, tidak ada. Tidak ada manusia yang maksum, tidak ada, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mungkin kita salah dalam berucap, bertutur kata, dalam mengambil keputusan atau yang semisalnya. Karena kita adalah manusia biasa. Manusia yang disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'. Setiap anak cucu Adam pasti mereka pernah melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang ia bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ada perkataan dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, "Aktsiru minal istighfari fi buyutikum wa ala mawaidikum wa fi turukikum." Kata Hasan Al-Basri rahimahullah, perbanyaklah oleh kalian al-istighfar di rumah-rumah kalian, di meja makan kalian, di jalan ataupun di pasar. Perbanyaklah kalian untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi majalisikum, dan di majlis-majlis kalian, wa aina ma kuntum, dan dimanapun kalian berada. Maka hendaknya kalian apa? Senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Kata Hasan Al-Basri rahimahullah, fa innakum la tadruna mata tanzilu al-maghfirah. Karena kalian tidak tahu kapan dan di mana ampunan Allah Subhanahu wa taala akan turun kepada kalian. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini yang ketiga dari kunci di antara kunci-kunci kebahagiaan, yaitu hendaknya kita senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, mungkin sedikit ini bisa kita sampaikan ya pada malam hari ini, ya mudah-mudahan bermanfaat, ya mudah-mudahan bisa difahami dan bisa kita amalkan dalam keseharian kita. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang sabar. Sabar dalam melaksanakan ketaatan kepadanya, sabar dalam meninggalkan segala bentuk kemaksiatan kepadanya, dan sabar dalam menerima segala bentuk takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang senantiasa beristighfar, senantiasa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan dan dosa-dosa kita, baik dosa yang kita lakukan secara sengaja maupun yang tidak kita sengaja. Ini yang bisa kami sampaikan, wallahu taala a'lam. Semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.